Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On the course English for Economic with a lecturer who teaches Mrs. Rulik Suryaningsih, at this meeting we will discuss the curriculum vitae. Jadi pada mata kuliah English for Economic dengan dosen pengampu Ibu Rulik Suryaningsih MPD, kita akan membahas tentang kurikulum vitae pada pertemuan kali ini. Member of the group: number 1 Abida Titin Masrurah, number 2 Ahmad Abdul Latif, number 3 Ahmad Zainal Arifin, and then number 4 Aflah binti Munawaroh. The material that we will discuss includes: number 1 definition of curriculum vitae, number 2 fill in the curriculum vitae, number 3 curriculum vitae function, number 4 type of curriculum vitae, and then number 5 example the correct curriculum vitae. Jadi materi yang akan kita bahas yaitu adalah yang pertama definisi dari kurikulum vitae, yang kedua adalah isi dari kurikulum vitae, yang ketiga adalah fungsi dari kurikulum vitae, yang keempat adalah tipe dari kurikulum vitae, dan yang kelima adalah contoh yang benar dari kurikulum vitae. Definition of curriculum vitae. A curriculum vitae or CV is an important part of the requirements for getting a job. Curriculum vitae is a curriculum vitae containing the data and information needed to apply for a job. In a CV, there is information such as education, expertise, bio, and other work history. You also need to make your CV as attractive as possible in order to get high reporting for recruitments. Jadi, CV merupakan bagian penting dalam syarat mendapatkan pekerjaan. Kurikulum vitae merupakan daftar riwayat hidup yang berisi data dan informasi yang diperlukan untuk melamar pekerjaan. Dalam CV terdapat informasi seperti pendidikan, keahlian, biodata, dan riwayat pekerjaan lainnya. Kamu pun perlu membuat CV semenarik mungkin agar mendapatkan penilaian yang tinggi dari rekrutmen. Okay, the next file in the curriculum vitae. Selanjutnya yaitu bagian isi dari curriculum vitae. Personal data. This section contains your name, address, religions, email, telephone number, and other personal identities. Yang pertama yaitu di sini mengenai data pribadi. Bagaimana isi dari data pribadi terdiri dari nama, alamat agama, email, nomor telepon, dan identitas pribadi Anda lainnya. Education. This section describes the educational background and relates to the intended occupation. Yang kedua yaitu mengenai pendidikan. Terkait pendidikan tersebut, bagian ini menjelaskan latar belakang pendidikan dan juga terkait dengan pekerjaan yang dimaksudkan. Work experiences. Work experiences provides an idea of whether an candidate really has sufficient flying horse or is still limited. Yang selanjutnya yaitu mengenai pengalaman kerja, yang dimana pengalaman kerja ini memberikan gambaran apakah seorang kandidat tersebut sudah memiliki jam terbang yang cukup ataupun yang masih terbatas.
Okay, the next Onet skills. In this section, it is necessary to explain in the CV what skill you have as a learning process or experience from previous job. Yang selanjutnya yaitu mengenai keterampilan ataupun skill yang kita miliki, yang dimana pada bagian ini diperlukan dan juga menjelaskan dalam CV keterampilan apa yang Anda miliki sebagai proses pembelajaran ataupun pengalaman dari pekerjaan sebelumnya. The next achievement yaitu mengenai presentasi. This is an important part beside work experiences that explains the uniqueness, strengths, and the person as an individual as well as experiments in certain fields. Yang selanjutnya ini mengenai presentasi, yang dimana ini merupakan bagian penting selain juga pengalaman kerja yang bisa menjelaskan keunikan kita, kekuatan dan juga preset sebagai individu serta presentasi. Next, kurikulum vitae function. Selanjutnya, fungsi kurikulum vitae. Number 1, CV based on the provisions. Yang pertama, CV berdasarkan ketentuan. CV based on the provisions will be determined by the company, institution, agency or agency that will recruit employees. Based on the provisions, CV is used in every job application, whether it is civil servant, military, state-owned enterprise, or companies that have standardized their own CV in the form or blank form. CV berdasarkan ketentuan akan ditentukan oleh perusahaan, lembaga, instansi atau badan yang akan merekrut karyawan. CV berdasarkan ketentuan digunakan dalam setiap lamaran pekerjaan, baik pegawai negeri sipil, militer, badan usaha milik negara, atau perusahaan-perusahaan yang sudah membakukan CV sendiri yang berbentuk form atau blanko. Number 2, CV based on purpose. Yang kedua, CV berdasarkan tujuan. A purpose-based curriculum vitae is tailor-made for the intended company or field of work in focus. Therefore, all things that are not related to the purpose do not need to be written in the CV. Kurikulum vitae berdasarkan tujuan dibuat khusus untuk perusahaan yang dituju atau bidang pekerjaan yang difokuskan. Oleh sebab itu, segala hal yang tidak berhubungan dengan tujuan tidak perlu dituliskan dalam kurikulum vitae ini. Ya, pada slide nomor 8 ini menerangkan tentang tipe of kurikulum vitae atau jenis kurikulum vitae. Yang pertama yaitu kronologial. CV atau kurikulum vitae like this are usually used by workers who have a lot of experience in both work experience, education, training and organization. Atau CV seperti ini biasanya digunakan oleh pekerja yang memiliki banyak pengalaman baik dalam pengalaman bekerja, pendidikan, pelatihan maupun organisasi. Jadi pada CV ini si yang mempunyai kurikulum vitae sudah mapan lah, kurang lebih begitu.
Number 2, yang kedua yaitu fungsional CV. This type of CV is written with an basis on the advantages possessed, what skills, qualification, and achievements that have been achieved. Ya, CV ini nomor 2. Jenis ini ditulis dengan menitik beratkan pada keunggulan yang dimiliki, baik skill, kualifikasi maupun prestasi yang telah diraih. Berarti ini lebih ke hasil perjuangan belajar gitu. Number 3, ya itu yang nomor 3 yang tipe nomor 3 yaitu combination CV. Is a combination of chronological with functional CV. At the beginning of reading the advantages possessed, the followed by the order of education work history. Nomor 3 merupakan gabungan kronologis dengan fungsional CV. Di awal menulis keunggulan yang dimiliki, kemudian disusul dengan tatanan pendidikan dan riwayat kerja. Jadi ini lebih isinya lebih lengkap daripada jenis yang nomor 1 dan nomor 2. Ya, pada slide selanjutnya ini pada slide 9 berisi example the correct curriculum vitae. Di sini terdapat sebuah lembaran yang berisi expertise atau keahlian. Ini menjelaskan tentang keahlian yang dipunyai dari seseorang, yaitu selanjutnya berisi interest atau kesenangan, hobi. Selanjutnya isinya yaitu work experience, yaitu berisi tentang pengalaman kerja yang telah dilalui dari 2012, 2014 dan seterusnya. Yang selanjutnya itu berisi references atau referensi. Yang selanjutnya yaitu languages atau bahasa yang dikuasai seperti Italia, Belanda, dan Prancis. Thanks for watching this video. Might be useful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.